ada bapak-bapaknya sehat-sehat semua ya Pak. Semangat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT. Puji Tuhan, kita telah berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, semangat semua. Ronis Putra sehat. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Ya. Sekarang saya ingin menyampaikan, saya ingin sharing mengenai tes berbagi ilmu nih Bu ya tentang kedaruratan diabetes dan hipertensi. Ya, di sini kan ada ya ibu-ibu yang mengidap diabetes, ada yang mengidap hipertensi. Jadi harus punya wawasan. Kira-kira kalau kasusnya saya kedalam bawah tuh kayak gimana sih? Dan saya mohon nanti ilmu yang saya sharing hari ini bisa di-sharing kepada keluarga-keluarga dan tetangga terdekat. Siap ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita mulai dari kedaruratan diabetes mellitus. Jadi kan ibu-ibu sudah pada bapak-bapak sudah pada pintar semua ya. Apa itu sih diabetes mellitus? Kan? Udah pintar ya? Nah, jadi diabetes mellitus itu adalah kadar di mana gula darah kita meningkat. Coba saya mau tes nih, pagi-pagi udah tes. Kira-kira kalau kan setiap bulan kan pasti diperiksa gula darahnya kan ya? Nah kira-kira disebut diabetes kalau gula darah puasanya berapa ya? Salah, gula darah puasa yang setiap bulan diperiksa. Ya betul. Apa? Halo? Itu sangat banyak 90 sampai tapi dalam bicara juga 112 ke 110. Jadi ada range ya, ada range, gak saklek sekian, tidak, karena tiap alat-alat pasti punya perbedaan sistem. Jadi kita bikin range nih, gula darah puasa normal itu dilihat dari 80 sampai 110 puasa, ya. 110 sampai 125 itu disebutnya adalah prediabetikum atau batasan untuk gula darah yang tinggi. Nah, di atas 125 mg per desiliter itu adalah gula darahnya tinggi. Ini gula darah puasa ya Bu ya. Nah, kalau gula darah sewaktu ya lebih naik lagi kalau kita habis makan kan ya. Kalau gula darah sewaktu normalnya itu 90 sampai 140. Ambang batas 140 sampai 200. Nah, disebut tinggi apabila di atas 200. Jadi ada range-nya nih. Kira-kira saya di mana ya? Jadi sudah mulai paham ya perbedaannya. Lalu nanti ada yang tanya lagi, "Dok, siap 6 bulan sekali kok kita dicek HB1C itu apa toh?" Gitu kan ya. Apa sih perbedaannya sih gula darah puasa sama HB1C? Nah, HB1C itu adalah menghitung rata-rata harian gula darah panjenengan semua. Ya. Jadi kalau gula darah puasa itu dia hanya menghitung 24 sampai 48 jam sebelum panjenengan diperiksa. Tapi kalau HB1C itu rata-rata harian. Bisa jadi nih, "Dok, gula darah saya puasa ini normal loh, kok HB1C bisa tinggi?" Nah loh, di mana itu salahnya, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang gini, kalau misalkan kami ya di tenaga kesehatan itu, gimana caranya kita tuh biar nggak dibohongi sama pasien, nggak punten loh ya, bukan nggak percaya enggak. Tapi kadang-kadang tuh pasien tuh pinter-pinter, akan biasa kalau sakit gula itu udah tahu, saya kalau makan ini gula darah saya segini, kayak papa saya almarhum, papa kalau misalnya makan segini gula darahnya segini, kalau makan segini gula darahnya segini. Jadi nanti kalau mau periksa makannya sedikit, puasa deh tuh selama seminggu, pasti hasil gula darah puasanya pasti bagus. Wah bagus ki gula darah puasaku, yowes aku makan seenaknya, akhirnya gula darahnya tinggi, dicek HB1C nya tinggi ya. Di sini alhamdulillah ya, kalau saya telaah data-data ya, ada loh yang udah, tapi saya lupa namanya, bapak-bapak ada 2, ibu-ibu ada 3. Itu dia HB1C nya selalu bagus selama saya di sini loh ya, itu ada. Nah alhamdulillah ya, dan semoga ibu-ibu
bapak-bapak semua tuh sama. Jadi yang dilihat itu gula darah puasa dan HbA1c beriringan. Kalau misalnya kalau HbA1c saya kan normal berapa HbA1c? 5,5 sampai 6,5. Ambang batas itu 5 sampai 7 ya. Di atas 7 hati-hati, di atas 8 komplikasi ya. Di atas 8 tuh pasti sudah mulai terjadi komplikasi walaupun tidak disadari ya. Contoh nih ya, kalau misalkan geringingan itu tuh munculnya hari ini tanggal 17 bulan 5 2024. Sebenarnya komplikasi itu sudah ada dari 2 tahun yang lalu ya, tapi tidak terdeteksi. Jadi nggak tiba-tiba, oh kok saya tiba-tiba gagal ginjal, oh kok saya nggak tiba-tiba geringingan, tuh enggak. Itu ada waktu. Kalau gagal ginjal itu butuh waktu 3 sampai 5 tahun. Jadi makanya tolong kalau ada undangan cek lab, mohon dengan sangat cek lab biar ngerti sendiri. Nah cek lab nanti kalau udah bagus tetap disimpan ya. Jadi punya data sendiri gitu. Dok kira-kira kok jadi pasien yang pintar. Dok kira-kira kok saya gula darahnya segini. Wah nanti kalau misalkan bagus, saya senang, pasti senang ya. Gitu ya, karena kita sama-sama ingin Anda jenengan semua panjenengan sehat semua ya. Jadi ini kan udah tahu nih nilai normal ya, gitu ya. Nah sekarang kenapa saya dari awal memberikan informasi mengenai nilai normal? Karena nanti yang kita bahas adalah nilai yang tidak normal, abnormal. Gula darah kalau misalkan terlalu tinggi masalah, terlalu rendah masalah. Jadi yang bagus adalah di posisi normal. Nah sekarang kita akan membahas satu-satu mengenai kedaruratan diabetes mellitus yang sering banget ditemui ya. Dan panjenengan semua penderita diabetes, penderita hipertensi harus tahu. Jadi nanti bisa sharing ke keluarga terdekat ya. Ada tiga yang sering datang ke IGD, rumah sakit yang paling sering. Yang pertama adalah hipoglikemik, yang kedua adalah ketoasidosis diabetik, yang ketiga adalah hiperglikemik. Nah, kita bahas satu-satu ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nah, tadi kan kita sudah paham nih kalau misalkan gula darah itu normalnya itu adalah 80 sampai 125 yang gula darah puasa. Nah, hati-hati range di antara 70-80 itu pasti sudah lemes tuh ya. Ya tiap orang beda-beda ya, ada yang enggak, ada yang lemes. Tapi sangat-sangat hati-hati kalau misalkan gula darahnya di bawah 70 ya. 70. Saya udah pernah ngalamin soalnya, gak enak banget. Ya. 70 itu rasanya tuh awal-awal tuh kayak kita kelaparan sih. Gimana sih kalau kelaparan? Gemeter, keringat dingin, pusing, sempoyongan, ngeflash, kok kayak jalan tapi kok nggak jalan gitu rasanya, ya. Nah, rasanya ngantukan tuh kayak gitu, ya. Nah, nanti kalau dibiarkan lama-lama jantung berdebar-debar, lama-lama pingsan, ya. Tapi paling gampang mengenangani pasien-pasien hipoglikemik, gampang banget. Kasih aja teh manis, bangun. Kalau misal atau kasih aja yang manis-manis, susu manis, teh manis, ya air gula juga nggak apa-apa, itu pasti bangun. Tapi kalau misalkan dia biasanya bereaksi, kalau misalkan 60 sampai 70 Pak Bu. Tapi kalau dia di bawah 60 tetap aja sih butuh. Jadi kalau di rumah sakit nih dicek tau, pasien pingsan, oh kesedaran masih stabil, dicek lah gula darahnya 50, masuk infusan dextrosa namanya, nggak ada 2 menit sadar pasiennya, udah bisa pulang. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau misalkan gula darahnya di bawah 70 ya. Jadi keluhannya seperti itu, seperti orang lapar, paling gampang ya. Terus yang kedua ya, ketoasidosis diabetik opo to iki ketoasidosis diabetik kok sus angel men ya jenenge yo. Jadi kalau ketoasidosis diabetik itu keadaan serius ya. Kenapa? Tiba-tiba tubuh itu mengurangkan insulin. Sekarang saya tanya, kan udah sering ya penyuluhan mengenai diabetes ya. Tahu toh apa itu insulin? Oh ya, saya ulang ya. Insulin itu suatu hormon. Jadi Tuhan memberikan kita hormon namanya insulin.
fungsinya untuk apa? Dia untuk mengontrol gula darah dengan cara apa? Memecah karbohidrat. Kita makan nasi, singkong, kentang, tepung, bakwan misalkan, somai, dimsum dan lain-lain. Itu nanti di dalam tubuh ketemu tuh di dalam masuk ke lambung. Dari lambung nanti dia masuk tuh ke liver atau hati. Dari hati dia nanti nyetel, woi ada makanan nih, cepetan diolah dong, lalu diserap yang bagus-bagus, lalu dibuang yang jelek-jelek. Ngomongnya gitu, secara nggak langsung ya, tubuh tuh prosesnya kayak gitu. Nah pada saat itulah sampai hati si pankreas dia menghasilkan insulin dengan cepat itu ya, sepertian detik. Untuk fungsi untuk apa? Supaya cepat-cepat mengolah makanan yang mengandung karbohidrat ya. Tapi ada beberapa orang yang dia itu fungsinya terganggu insulinnya ya. Biasanya apa sih? Biasanya pasien-pasien dengan gangguan pankreas. Kenapa? Karena di pankreas itu letaknya gini. Ini liver. Ini saya hati. Belakang saya ini kandung beduk, yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya adalah pankreas. Bayang ya? Bentukan 3 dimensinya. Nah, ada beberapa orang yang dia masalah dengan pankreas. Nah, tapi jarang sih ya. Nah, yang orang-orang yang ada gangguan dengan pankreas itu gampang sekali terjadi ketoasidosis diabetikum. Kenapa? Karena pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Ya, sehingga apa? Tubuh kita kan butuh energi, ya kan? Kalau misalkan energi itu dari insulin, dia memecah karbohidrat jadi energi. Nah, kalau misalkan karbohidrat nggak ada insulinnya, berarti karbohidratnya jadi racun, nggak bisa diolah. Padahal tubuh butuh energi, akhirnya dia mecah apa? Mecah lemak. Ini orang butuh jalan, butuh berpikir. Nggak ada karbohidrat nih, ada sih tapi nggak bisa diolah, akhirnya dia butuh lemak, ya. Nah, sehingga tubuh memecah lemak sebagai energi, dia menghasilkan zat keton. Jadi gini, tubuh kita membutuhkan lemak, tapi tidak dalam proses yang tinggi, ya, kapasitas yang tinggi. Karena awal memang energi itu dibutuhkannya paling sering adalah karbohidrat. Apabila tubuhnya memproduksi energinya dari lemak yang berlebihan, karbohidratnya sedikit. Nah, jadi nanti si lemak itu dia membentuk zat keton. Ya, contoh ginilah, kalau misalkan kita diare, ya, kan baunya gak enak ya. Ya, itu kenapa? Itu bau keton itu. Jadi lemak yang harusnya si tubuh itu metabolisme karbohidrat mengolah jadi feses, feses, karbohidrat yang banyak, jadi encer toh, baunya gak enak toh. Nah, itu namanya zat keton. Nah, tapi kalau misalnya diare itu kan zat ketonnya cuma sedikit yang diproduksi dan dikeluarkan. Kalau pada saat ketoasidosis diabetikum itu zat ketonnya terlalu tinggi. Zat keton yang terlalu tinggi itu mengakibatkan keracunan di dalam darah. Akibatnya apa? Akibatnya pasien bisa sesak. Namanya asidosis metabolik. Nah, yang paling sering gejala awal apa tuh? Rasa haus yang berlebihan. Udah minum aus karena dia terjadi dehidrasi metabolik. Lemes sama napas berbau buah. Jadi gini, pernah nggak jenengan kadang-kadang kalau misalkan makan buah, terus terlalu makan banyak buah nih, terus contohnya kates lah paling gampang ya. Nah, BAB-nya boleh kayak kates, tapi bau busuk, nah kayak gitu nafasnya. Sudah ya kebayangan ya. Saya makan kates kok kayak BAB gue kok baunya kok kayak buah ya. Nah kayak gitu, bau, tapi itu bau nafas loh ya, nggak boleh. Karena apa? Itu tubuh sudah mulai terjadi keracunan ya. Jadi sudah dia Bu ya, sudah punya bayangannya. Jadi jangan menyepelekan mengenai diabetes ya Bu ya. Yang bagus hasilnya labnya normal, tidak ada komplikasi, tubuh menjadi sehat. Nah, setiap bulan itu kan setiap 6 bulan ya, jenengan itu kan dicek. Lihat kan ya, faal ginjal, ureum, albumin, kreatinin. Pernah yang lihat ya kayak gitu ya? Kok dok gitu tuh. Kadang ada beberapa pasien yang nanya. Jadi
kalau yang dilihat awal tuh jangan kreatinin, itu udah hilirnya, udah terminalnya. Yang dilihat adalah albumin sama ureum ya. Kan kadang, dok kok albumin saya, kan normalnya albumin itu kan di bawah 35 ya, dok albumin saya kok 100, kipiye dok? Hati-hati, itu fungsi ginjalnya jenengan sudah berat, tapi ginjalnya masih sehat. Karena apa? Kadar ureokreatinin ya dia normal. Nanti dilihat lagi nih, tetet ke atas. Oh ternyata gula darahnya bu ini yang nggak terkontrol, atau lemaknya ini yang nggak terkontrol. Jadinya jenengan kerja ginjalnya berat. Tapi bisa turun, bisa. Nah nanti kalau misalkan gula darahnya atau kolesterolnya akan membaik kembali ke normal. Oke. Nah itu nilai albumin ya bu ya. Nilai albumin adalah menandakan fungsi ginjal kita sedang terganggu apabila dia di atas 35. Bisa normal, sangat-sangat bisa. Normalnya berapa hari? 2 hari aja udah bisa normal. Kalau misalkan jenengan bisa mengontrol gula darah dan lemak tubuh ya. Lalu kalau ureokreatinin itu terminal itu. Biasanya kalau misalkan ureumnya udah tinggi, kreatininnya pasti tinggi. Hati-hati pada saat kreatininnya tinggi, kontrol tinggi, dia bisa mengakibatkan ketoasidosis diabetikus. Ya, oke. Kalau misalkan udah kayak gitu gimana dong? Kok tiba-tiba lemas, pusing, keringat dingin, kok nafasnya bau ya, bau kayak bau buah busuk gitu. Nah, segera ke puskesmas, klinik atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan cepat ya. Karena itu nanti kok dibiarkan 6 jam aja tuh udah jadi koma. Ya, udah hilang kesadaran. Mengembalikannya sulit ya. Jadi tidak boleh ditunggu-tunggu 1 hari, jangan. Ada waktu lah. Dok, rumah saya jauh dari rumah sakit. Ya, di sini Pulau Jawa 6 jam nyampe rumah sakit ya Bu ya. Gak kayak di Kalimantan itu ya. Nyampe lah ya, gak kayak di Papua. 1-2 jam juga nyampe ya. Nah, yang ketiga adalah hiperglikemik. Hiperglikemik itu terjadi saat kadar gula darah kita tinggi. Tadi kan sudah paham ya, gula darahnya berapa sih? Gula darah normal itu kan kalau puasa itu ambang batasnya kan 125. Kok ini tiba-tiba kok gula darah puasa saya kok di atas 250 ya dok ya? Wah, gula darah sewaktu saya kok di atas 500 ya? Nah, saya kembalikan lagi, tiap manusia itu mempunyai respon tubuhnya masing-masing ya. Ada yang biasa aja, saya ketemu barusan kemarin 550 cuma ngerasa pusing doang pasiennya. Saya rujuk ke rumah sakit, nggak mau. Jadi ya udah minum obat, memang punya sakit diabetes sampai dia terkontrol. Ada yang tiba-tiba dia bertanya apa? Kok saya kok capek banget ya? Kok pipi saya kok banyak banget ya? Minum padahal sedikit nih dok, tapi sedikit sedikit pipis. Nah hati-hati kalau jadi gini, kalau misalkan kita pipis itu atau buang air kecil itu kan 2-3 jam sekali, itu masih normal ya. Kok ini gak ada 1 jam kok buang kecil? Belum ada 1/2 jam buang kecil, apalagi malam. Kok malam sering banget? Padahal minum saya biasa-biasa aja. Nah itu hati-hati, itu berarti kadar gula darah jenengan terlalu tinggi. Terus di komunikasi biasanya apa? Pandangan kabur, kok nak cetoyo, kok aku lemas ya, kok aku ngefly yo. Nah itu harus dilakukan pemeriksaan gula darah. Jadi kalau misalkan ternyata, loh kok gula darahku tiba-tiba 600 sih, gula darah sewaktu, kan nggak mungkin kita puasa dulu ya. Kalau itu kan keadaan darurat ya, kok lemas dicek, masa ya, nanti nunggu 8 jam lagi dicek gula darah puasa kan ya nggak mungkin. Jadi biasanya kita ngeceknya gula darah sewaktu. Nah kok 600, segera ke puskesmas, rumah sakit atau klinik terdekat ya. Sampai sini sudah paham bapak-bapak ibu-ibu? Ya nanti pertanyaannya sekalian dengan yang hipertensi ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Jadi saran saya ya yang untuk kedaruratan diabetes ini adalah apa? Saya mohon dengan sangat kalau punya dana yang punya kelebihan uang, beli alatnya, nggak mahal kok ya, 200.000 jenengan beli itu, tapi kan bisa dipakai setiap saat. Tapi jangan diperiksa setiap hari ya, orang stres nanti gula darahnya akan terus malah naik. Keadaan tertentu, misalkan nih, kok ngantukan ya, kok aku lemas ya, aku udah minum obat gula kira-kira piroto, ya nggak apa-apa.
Jadi tahu gitu. Oh kira-kira gula darah saya segini. Kalau yang tadi saya katakan kalau hipoglikemi gampang, cari teh hangat, susu hangat manis, naik langsung. Nah kalau misalkan yang hiperglikemi, ya gitu ya. Ya sekarang kita lanjut yang kedua, kedaruratan hipertensi. Jadi hipertensi yang normal itu kan ada hipertensi yang atas namanya sistol, yang bawah namanya diastol. Jadi kadang-kadang berapa ya Bu? Tadi ditanya sama Mbak perawat. Oh 120/80 dong. Artinya apa? Jadi kalau misalkan sistol itu si jantung itu kemudian punya pompa dua, pompa ke bawah ya ke seluruh tubuh itu membawa oksigen, itu namanya sistol, sama pompa ke atas dia membawa karbon dioksida untuk diolah menjadi oksigen kembali. Pompa yang ke seluruh tubuh itu namanya sistol. Itu yang atas tuh 120, 140, 110. Pompa yang di bawah itu atau diastol itu ada pompa yang membawa CO2 itu yang 120 per. Nah, pernya itu adalah diastol. Nah, hipertensi itu juga dia punya batas normal ya. Batas normalnya berapa? Ya, sistolnya itu dia 120 sampai 139 ya. Nah, dok kalau 110 sampai 120 ambang batas hipotensi. Jadi ada ambang batasnya juga. Nah, 139 atau 120 sampai 139 itu ambang batas untuk hipertensi. Yang normal ya 120 ya. Jadi kalau misalkan di bawah 110 rendah, 115 ambang batas, 125 normal, 135 ambang batas. Jadi yang paling bagus 120 sampai 130 itu yang apa namanya sistolnya. Kalau diastolnya 80 sampai 90 ya gitu. Udah paham ya? Jadi jangan bingung lagi. Nah, tapi ada keadaan khusus. Jadi kalau misalkan kita tensi itu ada caranya sebenarnya. Tensi itu harus kita istirahat 15 menit. Jadi jangan kaget kalau misalkan jenengan baru sampai klinik Mitra Sehat di tensi tiba-tiba twing tensinya 140/80. Nanti tunggu 15 menit lagi juga turun sendiri. Jadi nggak boleh stres ya. Nanti turun ya. Jadi kalau misalnya mau tensi nih, nomor antrian 35, nomor antrian itu berapa ya? 55 dipanggil deh nih ya. Bu Arya nih, Mbak, baru nyampe. Kok saya 15 menit lagi? Nggak apa-apa ya. Gitu. Karena nanti kalau misalnya tidak baru nyampe, Bu Arya nih, wih Mbak tensi yo. Wah, tensi tinggi, stres ya. Jadi tunggu 15 menit ya. Nah, kalau hipotensi itu gampang banget ya. Kalau hipotensi kita biasanya 190/60 itu olahraga sudah cukup ya Ibu ya. Dan yang apa namanya di bawah 90/60 seperti 80/50 itu jarang banget ya. Biasa kadang-kadang khusus seperti shock atau diare, dehidrasi. Nah itu saya bahas ya. Karena itu nggak gawat sebenarnya. Yang disebut kedaruratan hipertensi itu kalau misalkan tekanan darahnya itu sistolnya itu di atas 180, tekanan bawah diastolnya di bawah 120. Tapi nggak harus 180/120 loh ya. Nanti kalau saya ngomong kayak gitu, nanti pasien tensi, Pak, tensinya 200/100, dok, belum gawat hipertensinya. Loh kok bisa gitu Pak? Loh yang bawah diastolnya belum 120. Nggak gitu ya. Jadi apabila kita menemukan tekanan darah sistol di atas 180 atau tekanan darah diastolnya di atas 120 itu sudah termasuk kegawat daratan hipertensi ya. Nah, ini kan ada ya gejalanya ya, sakit kepala berat, perubahan penglihatan, nyeri dada, sesak nafas, mual muntah, pembengkakan permonceng kayak bengkak-bengkak di kaki itu loh Bu, ya mati rasa, kelama anggota gerak, kebingungan, bingung kok aku tuh antara sadar nggak sadar itu tuh jarang Bu ditemuin biasanya. Biasa tuh kepala berat, cengang dok gitu. Atau dada berdebar-debar tuh paling saya sering temui itu. Tapi ada beberapa orang yang nggak sadar loh Bu. Ada nggak ngerasa 190, rasa gini, dok saya badan saya panas
dok, batuk pilek, tensi, 190/100. Loh Pak, punya hipertensi? Ada. Udah minum obat? Udah. Pusing juga nggak? Enggak. Nah, bahaya ya, bahaya. Jadi kenapa kita harus mengukur tensi paling nggak itu 1-2 minggu sekali supaya kita paham, oh tensi saya berapa. Dan tolong ya, nanti kalau misalnya mau tensi tunggu 10-15 menit. Jadi pada saat jenengan tensi, jenengan nggak stres kalau tensinya tinggi, karena pasti pada saat habis aktivitas tensi akan meningkat, ya gitu. Terus gimana caranya kalau misalkan ketemu nih buat tensi saya di rumah, saya punya tensi digital misalkan 180/110, langsung ke puskesmas, rumah sakit atau klinik terdekat. Oh ya, satu lagi, tensi itu ada bermacam-macam. Ada tensi jarum yang manual, gitu ya. Sama ada tensi yang digital yang menggunakan baterai, ya. Jadi kalau misalkan panjenengan semua mempunyai tensi yang punya baterainya itu, tolong nanti baterainya kalau misalkan kepake dicopot ya Bu. Nanti nilainya jadi masalah gitu. Terus kalau misalkan nanti jenengan ketemu nih, itu kan itu ya untuk screening ya. Oh, tensi saya segini. Jangan bingung nanti kalau misalnya jenengan di tensi jarum turun tensinya, tapi nggak apa-apa, dipakai aja. Kan ini kan hanya untuk follow up. Oh, ternyata tensinya segini. Kira-kira itu biasanya itu dia tensi yang pakai baterai itu digital itu dia ada kenaikan sekitar 10-20%. Jadi lebih tinggi dibandingkan tensi yang jarum. Jadi jangan kaget. Jadi pada saat tensi 190/110, santai dulu, santai ya. Ke mitra sehat, Mbak nyontoh di tensi, ternyata tensinya 160/90, berarti tensinya normal. Itu kan hanya untuk menilai aja kira-kira saya tensinya berapa ya. Jadi jangan kaget banget kalau tensi tiba-tiba pakai digital itu 200/100, jangan kaget ya. Anggap santai. Karena gini, hipertensi tensi itu sangat berkaitan dengan stres emosional. Semakin stres, semakin tensinya naik. Gitu. Jadi harus santai ya. Apa tuh yang terjadi kalau misalkan hipertensi saya tinggi, itu harus cepat diatasin. Pernah nggak sih bapak-bapak yang tensinya pernah tinggi di atas 180/120 terus di mitra sehat dikasih obat yang taruh di bawah lidah? Ada yang pernah ditangani seperti itu? Belum ada? Alhamdulillah, berarti sehat semua. Jadi kalau misalkan tensi tinggi, penanganan kita adalah memberikan obat cepat ya lewat bawah lidah supaya dia penyerapan cepat. Belum ada 1 jam dia akan turun, dievaluasi. Jadi saya biasanya gitu, dok tensinya 190 didahulukan nggak, kata perawat saya. Oh ya mbak, ya udah kasih kapten 25, 1 jam lagi tensi ulang. Ibu langsung tidur, nggak perlu jagongan, tidur. Nah kalau jagongannya pas dilalah bikin emosi, tambah tinggi, makanya tidur ya. Mas IGD atau remaja tidur 1 jam lagi di tensi ulang. Ya, di tensi masih tinggi, tawarkan, Pak, Bu, tensinya sudah saya evaluasi dengan obat, taruh di bawah lidah, tensinya masih tinggi. Ini mau ke rumah sakit apa mau di rumah? Dok, biasanya orang-orang yang sepuh-sepuh tuh di rumah, dok, rumah sakit saya bikin stres. Oke, tapi 24 jam harus mau tensi ulang. Pada saat seperti itu tidak boleh ngapa-ngapain ya Bu, nggak boleh jagongan, nggak boleh duduk, tidur. Kenapa? Supaya pembuluh darahnya itu supaya santai. Kalau jenengan aktivitas duduk jagongan, ya kalau misalkan yang diajak jagongan nyenengke, kalau makin ngeselke, makin tinggi, makin pecah pembuluh darah. Nah, lalu gimana nih kalau misalnya terjadi apa sih terjadi kalau misalnya tensi saya tinggi atau darurat hipertensi? Hati-hati Bu, bisa serangan jantung, bisa pecah pembuluh darah, bisa kerusakan ginjal. Nah, satu lagi pada wanita hamil biasanya terjadi eklamsi, jadi perdarahan. Nah itu harus warning ya, harus hati-hati ya. Jadi terus gimana dok supaya saya tidak terjadi kedaruratan hipertensi dan diabetes? Perlu pencegahan. Pencegahannya saja nih gampang, gampang ya. Asalkan disiplin ya, gampang. Istirahat yang cukup cuma suruh bobok tok. Minum obat teratur udah ada, tinggal diatur pakai. Dok lupa ya dok, ya pakai alarm no. Kalau nggak nanti suruh anaknya menjadi pengawas minum obat. Terus ada lagi jaga pola
stres. Yang tadi saya katakan, diabetes dan hipertensi itu sangat terpengaruhi oleh stres, ya. Kalau misalkan dia stres, ya gula darahnya nggak mau turun, tensinya akan menjadi naik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Nih nanti kita buka pertanyaan. Sekian dari saya untuk sharing ilmunya. Semoga dapat dipahami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Monggo, Mbak Piin, berapa pertanyaan kira-kira? 3 pertanyaan, monggo Bapak 1, Ibu 2. Mohon maaf Bapak-bapak karena yang paling banyak ibu-ibu. Silakan tunjuk tangan yang mau bertanya. Insya Allah saya kalau bisa menjawab saya jawab. Monggo, silakan Pak. Ini kurang bisa sendiri atau ini Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter tadi mendengarkan dan menyimak penjelasan Bu Dokter. Saya amati di halaman 4 paling atas ada angka 80 dan 120 itu kok pemahaman saya terbalik dengan penjelasan Ibu. Apa ya terbalik beneran? Apa yang terbalik tulisannya? Kalau tulisannya mungkin tidak, mungkin buatan dokter. Angka 80 dan 120. Oh, 180. 180 dan 120. Makanya ini 80 kok. Jadi makanya saya lihatnya 80. Jadi kok bingung saya dijelaskan Bu Dokter. Jadi sudah terjawab dengan angka 180. Yang kedua penyimpan dari ini boleh. Saya penderita hipertensi dan diabetes rutin. Setiap 5 bulan sekali dokter Tukom. Nah, kemarin di USG itu yang ada. Itu bagus, 5 bulan lagi ke sana. Ada keluar Pak, ada tangan saya. Sikut sampai sini itu seperti daging dicacah itu. Sakitnya ya, seperti daging dicacah. Diberi obat 3, minumnya kalau nyeri semua malam hari. Setelah saya minum, saya seperti orang mabuk ya, seperti orang mabuk. Jadi akan tubuh saya merambat. Akhirnya saya hentikan, saya tidak minum sampai sekarang. Tapi sakitnya masih. Baiknya bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih banyak Bapak. Jadi ada beberapa ini bukan kasus gawat ya. Ini ada kasus komplikasi. Monggo silakan duduk Pak. Jadi kalau kasus komplikasi pada diabetes dan hipertensi itu yang Bapak alami adalah gangguan pada pembuluh darah. Jadi oksigen dia tidak bisa tersuplai dengan baik. Akhirnya terjadilah rangsangan nyeri, kesemutan, biasa seperti itu. Nah, obat-obat yang diberikan adalah obat-obat anti nyeri atau anti relaksasi. Ya, namanya tuh biasa kalau terkena relakson, eperison, itu relaksasi. Nah, tapi karena dia itu kerjanya di pusat otak, ya pasti ada komplikasinya. Jadi kayak ngefly, ngantukan, gemeter, tuh ada komplikasi. Karena setiap obat itu pasti ada komplikasinya. Jadi kalau misalnya saran saya, kalau misalnya dengan habis minum obat itu merasa makin gak nyaman, ya nggak usah diminum. Ya, nanti komplikasi ke dokter. Dokter kira-kira saya bisa ganti obat apa sih? Nah, dipakai beberapa obat kok nggak bisa juga, ya paling fisioterapi. Jadi tanpa obat, pengobatannya adalah non farmakologi, ya tidak dengan farmakologi. Farmakologi itu minum obat, kalau non farmakologi itu tidak menggunakan obat. Semoga bisa menjawab ya Pak ya. Monggo, ada 2 ibu silakan tunjuk tangan. Monggo, nggak usah malu-malu. Monggo Bu Aryani silakan. Ada. Silakan. Apa yang dimaksud dengan prediabetes? Mohon untuk dijelaskan lebih jelas. Terima kasih. Sama-sama. Jadi pre itu awal diabetes, gula darah tinggi. Jadi awal gula darah tinggi.
Prediabetes itu awal gula darahnya dengan tinggi. Biasanya kasus-kasus ditemukan pada yang punya turunan gula darah. Punya riwayat diabetes nggak? Oh punya. Terus gula darahnya ternyata dicek itu 110 sampai 125, ambang batas. Paling gampang tuh ngomong tuh ambang batas. Kalau orang yang sudah biasa minum obat gula darahnya normal 115 misalkan, dia bukan prediabetes. Dia sudah disebut dengan diabetes tapi terkontrol. Nah, kalau prediabetes tuh kayak saya bapak ibu saya punya riwayat sakit gula, almarhum ayah saya. Nah, gula darah saya dilalah dicek sama perawat saya 115. Sebutan saya prediabetes, tapi saya bukan penderita diabetes. Perlu obat? Tidak, tapi jaga pola makan. Jadi ambang batas Bu, 110 sampai 125. Ya, ada satu pertanyaan lagi, silakan Ibu, sama-sama. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak akan bertanya, tapi memahami penjelasan dari Bu demikian. Menurut kami, kalau penyakit apapun yang diterangkan ibu diabetes dan hipertensi, kalau kita sudah tahu jalannya, maka apa yang diutarakan ibu tadi, marilah kita jalankan. Jadi kita harus pandai merawat atau mempelajari diri kita sendiri. Ya, kalau tadi kalau tidak salah, satu, pola stres, pola makan, pola istirahat, pola olahraga, dan betul-betul selalu rutin untuk mengecekkan kesehatan kita kepada yang mampu, yang bertugas, oleh ahlinya. Begitulah. Jadi terima kasih Bu Ade. Jadi dokter Ade ini adalah, saya katakan bahwa dokter yang banyak komunikasi dengan pasien menjadi senang dan akan sembuh. Amin. Nah, terima kasih banyak atas masukannya Mbak Uti. Ini pasien dari saya awal di sini 2012 sampai sekarang, alhamdulillah saya yakin. Alhamdulillah sampai saya belum punya anak, sampai sudah anaknya mau SMP. Alhamdulillah sehat ya Mbak Uti ya. Jadi ya terima kasih banyak. Semoga ilmu yang bisa saya sharing ini bisa diterima dengan baik, dan mohon dengan sangat seperti perjanjian kita pada awal, tolong di-sharing kepada keluarga dan teman-teman terdekat. Jadi semua orang punya ilmunya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bluetooth mode. Play by USB drive. Selamat bergerak nomor 2. Kita mulai.
Selesai.
Senam pencegahan otot urat. Kita mulai